Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisman, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Tadulako Angkatan 2 tahun 2023 dengan nomor induk mahasiswa A61123446. Baiklah, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKM PPG dalam jabatan yang dilaksanakan di SDN 8 Labuan, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Pembelajaran kurikulum 2013 dengan tema 5 wirausaha, subtema 1 kerja keras berbuah kesuksesan. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketua kelas silakan berbaca doa sebelum kita mulai pembelajaran hari ini. Teman-teman, sebelum kita belajar terlebih dahulu kita baca doa menurut keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ya, sebelum lanjut pembelajaran hari ini, saya absen dulu. Arti-artilah Hadir. Ayuni Arayan, Hadir. Afriansa, Hadir. Ezra Ditya, Hadir. Muhammad Abdi Arianto, Hadir. Muhammad Ali, Hadir. Muhammad Ferdiansa, Hadir. Muhammad Ali Pula, Hadir. Nabil Dikawani, Hadir. Nur Fahira, Hadir. Ira Lestari, Hadir. Khairul Nisa, Hadir. Rayyan, Hadir. Raisa. Hadir. Ya, alhamdulillah hari ini 100%. Terima kasih. Terima kasih anak-anakku sekalian. Hari ini kita belajar melanjutkan pelajaran kita yang lalu, yaitu mengenai macam-macam magnet. Tentu kamu di rumah barangkali sering bermain-main dengan magnet. Sebelum saya lanjut dengan pembelajaran, saya perkenalkan diri saya dulu. Saya atas nama Lisman SPD dari Universitas Tadulako, mahasiswa PPG angkatan kedua tahun 2023. Terima kasih. Sebelum saya lanjut pembelajaran hari ini, kita mengenal macam-macam magnet. Mengenal macam-macam magnet. Di rumah kamu sudah bermain dengan magnet. Ada magnet batang, ada magnet lingkaran, ada magnet orang bilang kelapa kuda. Nah, itu semua ada manfaatnya. Oke, kita lanjut dengan materi kita hari ini karena kita sudah mempelajari kemarin pertemuan yang lalu, yaitu mengenai apa itu arus listrik. Hari materi kita hari ini yaitu mengenai macam-macam magnet. Oke, marilah kita lihat dulu di mana itu? Di video kita hari ini, kita lihat dulu sama-sama. Kita lihat dulu. Ya. Ya, sebelum kita masuk ke materi, marilah kita dulu menyanyikan lagu, yaitu mengenai magnet. Saya mohon supaya anak-anak sekalian supaya mengikuti dengan seksama. Ya. Berdiri, berdiri ya.
Dari silinder, dari silinder. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Silakan duduk. Bersifat dan jenisnya mendambakan jarum silinder unik. Kita lanjut ke materi kita hari ini, yaitu mengenai macam-macam magnet. Coba kita lihat dulu video kita hari ini, yaitu Pengertian bagaimana magnet dan pengertian sifat. magnet. Nah, Siapa yang suka menghias pintu kulkas dengan hiasan gambar atau bentuk lucu? Hiasan di pintu kulkas biasanya menggunakan magnet sehingga bisa. Tapi tahukah teman-teman kenapa magnet bisa menempel pada permukaan kulkas? Yuk kita cari tahu sama-sama alasannya. Sebelumnya kita cari tahu dulu boleh apa kalian itu magnet. penting-penting bisa dicatat-catat memang. Magnet adalah jenis batuan yang memiliki kemampuan menarik benda tertentu. Ya, benda-benda Berdasarkan tertentu. Kamus Besar Bahasa Indonesia, magnet adalah setiap bahan yang bisa menarik logam besi. Kata magnet berasal dari bahasa Yunani, yaitu magnetis bitos, yang artinya batu magnesian. Magnesian atau magnesia adalah nama sebuah kota di wilayah Yunani yang sekarang berubah nama menjadi Manisia di wilayah Turki. Pada zaman prasejarah, di Magnesia juga ditemukan banyak kandungan magnet. Sifat-sifat magnet. 1. Magnet bisa menarik benda tertentu. Seperti yang kita ketahui, magnet bisa menempel di logam besi. Tapi kalau dicoba untuk menempelkan pada bahan lain, belum tentu magnet bisa menempel. Benda yang bisa ditarik oleh magnet disebut benda magnetik. Contoh benda magnetik adalah besi, baja, nikel, dan kobalt. 2. Magnet punya dua kutub. Bukan hanya bumi, magnet juga memiliki dua kutub yang berlawanan. Kedua kutub ini disebut kutub utara dan kutub selatan. Kutub pada magnet biasanya terletak pada ujung magnet yang menyimpan kekuatan magnet paling besar. 3. Kutub yang berbeda saling menarik. Kutub yang sama saling menolak. Seperti yang sudah disampaikan, magnet punya dua kutub yang berbeda. Jika dua kutub magnet yang berlawanan didekatkan, maka secara otomatis kutub akan saling menarik. Sebaliknya, jika dua kutub magnet yang sama didekatkan, maka keduanya akan saling menolak. Jadi, kutub selatan magnet akan menarik kutub utara magnet. Kalau kutub utara akan menolak kutub utara, sama dengan kutub selatan. 4. Gaya magnet bisa menembus penghalang. Selain itu, magnet akan tetap saling menarik meskipun diberi penghalang di antara keduanya. Hal ini karena magnet memiliki gaya magnet yang membuat keduanya tetap saling menarik walaupun terhalang benda lainnya. Tapi kekuatan ini akan berkurang jika penghalang yang ada semakin tebal, karena gaya magnet yang bekerja akan semakin kecil. Selain ketebalan penghalang, kekuatan magnet juga penting loh. Semakin besar kekuatan magnet akan semakin kuat menarik walaupun ada penghalang yang tebal. Jenis-jenis magnet. Berikut ini adalah jenis-jenis magnet yang bisa dibagi berdasarkan asalnya. Magnet alami. Seperti namanya, magnet alami adalah magnet yang terbentuk oleh alam tanpa campur tangan manusia. Magnet jenis ini adalah magnet yang ditemukan oleh penduduk Magnesia pada zaman lampau. Biasanya magnet alami berupa batu-batuan. Magnet buatan. Kebalikan dari magnet alami, magnet buatan adalah magnet yang sengaja dibuat oleh manusia.
karena semakin meningkatnya kebutuhan magnet. Karena buatan, magnet jenis ini memiliki bentuk seperti magnet ladang atau tapal kuda, magnet jarum, magnet batang, magnet silinder, dan lain-lain. Magnet buatan biasanya dibuat dari besi, baja, atau bahan jenis logam lainnya. Magnet buatan ada yang memiliki sifat sementara, ada juga yang tetap. Magnet sementara, kemagnetannya bisa hilang dengan mudah, berbeda dengan magnet buatan yang tetap atau permanen. Magnet sementara biasanya dibuat dengan cara menggosok benda, induksi, atau dengan arus listrik. Itulah penjelasan tentang magnet, sifat magnet, dan juga jenis magnet. Saya sedikit uraikan, ini materi kita ini adalah macam-macam magnet. Pengertian magnet adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Sifat khusus seperti apa? Sifat ada besi, ya. Apa semua itu? Ada sifat magnet selatan, ya. Dengan kutub apa? S. Ini. Jadi kalau kita lihat magnet itu ada kutubnya. Artinya di kutub itu, di bagian kutub magnet itu, di situ ada kekuatannya. Nah, kalau seperti tadi ada magnet apa itu berbentuk tapak kuda. Nah, di sini di ujungnya ini itu kutub. Ada kutub utara N, di sini kutub selatan ada S. Nah, kenapa ada ini kekuatannya ini kuat ini? Kalau kamu dekatkan besi pada ujungnya ini kuat sekali, lebih kuat daripada di sini. Bisa dipahami? Jadi kalau ada besi di rumah, boleh kau dekatkan dengan ini. Kemudian saya terangkan sedikit lagi. Kemudian sifat-sifat magnet. Pertama, sifat magnet dapat menarik benda. Dapat menarik benda. Benda apa dia tarik? Tentu benda khusus, tidak semua. Besi. Ya, besi. Kemudian sifat magnet yang pertama ialah dapat menarik suatu benda lain. Beberapa benda yang bisa ditarik oleh logam. Pertama logam besi, baja, dan masih banyak lagi. Ya, saya ulangi sekali lagi. Yang bisa ditarik oleh magnet pertama adalah logam, besi, baja, dan masih banyak lagi. Kayu tidak boleh, plastik tidak bisa, air tidak bisa. Yang bisa itu baja, logam itu campuran besi. Kemudian yang kedua, medan magnet. Coba angkat sedikit. Ada medannya. Nah, sebentar kita peragakan langsung. Ya, medan magnet berbentuk gaya magnet. Gaya magnet tidak hanya ada di kutub-kutub saja, namun gaya magnet dapat timbul di sekitar magnet. Daerah magnet memiliki gaya magnet yang biasa disebut dengan medan magnet. Medan magnet. Oke, kita lanjut. Kemudian, magnet memiliki dua kutub. Nah, seperti saya terangkan tadi. Magnet memiliki dua kutub, utama diantaranya kutub utara dan kutub selatan. Kutub magnet adalah daerah yang berada pada ujung magnet, dengan ketentuan, dengan kekuatan magnet yang paling besar. 4. Kutub magnet tidak dapat tarik-menarik. Kutub magnet tidak dapat tarik-menarik atau tolak-menolak. Gaya magnet memiliki gaya tarik dan gaya tolakan. Apabila kutub yang sama didekatkan, sama ya, maksudnya ini. Nah ini, kalau kita punya dua magnet, semua U, S kita ketemu dengan S tidak kuat. Tarikannya tidak terlalu kuat. Tetapi apabila N, kemudian S, N dengan S kita ketemu ini kuat ini.
dengan kutub selatan dan kutub utara. Oke, kita lanjut. Sifat magnet dapat hilang. Artinya, sifat magnet yang ini dapat menghilang atau melemah. Hal ini disebabkan adanya perkaratan jatuh secara terus-menerus pada magnet tersebut. Jadi magnet ini kadang-kadang bisa hilang juga. Pada waktu mana seperti magnet buatan. Magnet buatan itu bisa kamu nanti praktekkan di rumah. Kalau ada sisir, kau gosok di rambutmu kira-kira berapa menit, kemudian kau dekatkan dengan kertas. Kertas akan melekat pada sisir tersebut. Kenapa? Karena ada magnet, ada panas. Kemudian contoh lain, ada baterai, ada kabel dililit. Nah itu magnet boleh juga, tapi tidak lama sementara. Kemudian hilang. Nah, kalau yang buatan seperti ini, magnet ini lama ini. Oke, kita lanjut. Sifat magnet. Ya. Sudah? Kemudian kita pindah ke magnet silinder. Silinder seperti silinder pelajaran kamu matematika. Tabung berbentuk drum. Nah itu. Bentuknya menyerupai batang atau balok atau kubus. Kemudian kedua, magnet silinder berbentuk magnet yang menyerupai tabung yang panjang. Yang ketiga, magnet jarum berbentuk magnet ini menyerupai jarum. Ini dipergunakan orang pada kompas. Kompas artinya ada satu arah, satu alat yang bisa menunjukkan arah apa itu tujuan kita. Kalau kita mau berlayar seumpama ke Malaysia, ke Makassar, kalau orang tua dulu tidak ditahu bahwa kita itu kalau berlayar dari Palu dan Donggala mau ke Kalimantan. Kalimantan kan tidak dilihat di sana. Tetapi kita menunjuk namanya kompas. Kita berpatokan arah perahunya kita menggunakan kompas. Arah apa? Oh, kalau selatan berarti kita arah selatan. Jadi kita mengikuti terus arah selatan itu kompas. Insya Allah tidak tersesat. Begitu juga kalau kita ke hutan. Suatu saat nanti kalau ke hutan, jalan-jalan di sana ada namanya kemah. Itu harus modal utama itu harus ada kompas dibawa oleh tim. Kalau tidak kompas bisa hilang kamu. Apa gunanya itu? Pada suatu saat nanti kamu hilang jejak, kita menggunakan, saya tadi berdiri di posisi seumpama di sini derajat Celcius. Jadi pada waktu hilang kita cari, saya mencari, saya tadi berdiri pada titik sekian derajat. Maka dia carilah penunjuk itu. Dia menunjuk arah yang dituju tadi. Maka tidak hilang, maka kembali ke tempat semula. Itu tujuannya kompas. Sebab orang tua dulu berlayar dari sini ke Bali tidak dilihat di sana. Hanya dikira-kira bahwa Bali itu di arah mana dia? Arah utara atau arah selatan? Kalau di arah selatan, berarti itu kompas arah selatan, kita ikuti arah kompas itu. Perahunya, dia punya ujung, kita kemudi, kita menggunakan arah selatan. Maka insya Allah tidak akan tersesat. Sekalipun hebatnya orang, kalau tidak ada kompas untuk barang, pasti tidak bisa. Sesat ya, hilang. Oke, kita lanjut. Magnet jarum bentuknya magnet adalah menyerupai kompas dengan kedua ujung dan kutub magnet lebih lunjing. Kemudian 4, magnet cincin. Magnet ini memiliki bentuk bulat menyerupai cincin. Ini dipergunakan orang biasa di salon. Dan sebentar saya kasih lihat. Magnet U atau magnet ladang. Magnet ladang, magnet ini berbentuk seperti tapal kuda. Tapal kuda. Kalau kita di sini kalau ada kuda, ya tahu kuda. Tahu kuda? Tahu. Ya, tahu kuda dia? Kau tahu kuda? Kau tahu? Binatang kuda? Kita di sini itu alat transportasi. Zaman dulu dipergunakan alat transportasi. Kalau perjalanan jauh seperti dari sini ke Pantai Timur, orang naik kuda. Karena sering dipakai kuda itu, maka kakinya itu apa namanya? Lama-kelamaan susuk. Maka ditempel yang namanya telapak kuda, ada besi yang berbentuk telapak kuda, maka ditempel di kakinya itu. Itu tujuannya. Makanya bilang ada magnet telapak kuda. Oke, kita lanjut. Kemudian kamu lihat contoh-contoh magnet. Inilah contoh-contoh magnet. Ini contoh magnet batang ini. Magnet batang berbentuk balok. Contohnya seperti digunakan untuk pintu kulkas, jendela dan lain-lain. Apa tujuannya itu? Seperti yang saya bilang, karena jendela kita bukan otomatis, ini jendela ini, lihat. Karena orang-orang yang kaya tidak perlu lagi ditutup.
pada waktu dia buka pintu ini kembali sendirinya. Kenapa kembali sendirinya? Karena dipasang di sini ada namanya magnet. Magnet yang tarik pulang itu pintu itu. Karena di sini dia pasang besi sehingga tertarik pulang begitu. Kemudian boleh dicatat-catat ada namanya magnet silinder. Perhatikan, Nabil kasih bagus tapi magnet silinder, magnet berbentuk seperti tabung. Contoh yaitu dapat digunakan pada dinamo sepeda, memisahkan besi. Nah ini dipergunakan orang kalau orang biasa pengulu daripada besi, dia pergunakan itu untuk memisahkan besi. Kemudian magnet jarum, nah ini untuk kompas. Berbentuk jarum digunakan untuk kompas. Contohnya seperti penunjuk arah mata angin pada kompas. Bisa akan catat-catat apa kegunaannya. Ya, kita lanjut. Untuk mengangkut sampah. Kalau orang sekarang kalau mengangkat besi biasa berbahaya karena besi itu tajam. Maka dipergunakanlah magnet. Magnet didekatkan maka dia melekat semua. Nah itu. Kemudian magnet U atau magnet ladang yaitu magnet yang berbentuk seperti huruf U. Contohnya digunakan dalam generatornya listrik ya. Jadi kalau biasanya kalau kamu punya sepeda di rumah, nah ini di sini ada berputar di sini, karena ada magnet di sini di tengahnya ini. Berputar lama-lama sudah panas maka menimbulkan arus listrik. Itu ada pada sepeda, dalam sepeda. Contohnya digunakan dalam generator listrik di kendaraan seperti komponen bel listrik dan juga digunakan sebagai pembuatan mainan anak-anak. Ya, sudah dipahami? Sudah? Oke, sampai di situ. Sesuai dengan yang seperti biasa. Ya, jadi silakan dibagi kelompoknya dulu. Oke, kembali ke kelompoknya. Terima kasih buat kelompoknya. Sekarang saya tanya, bagaimana dengan tanggapan kamu dengan tadi? Sudah dipahami tadi itu? Nah, ini salah satu bentuk daripada magnet lingkaran. Ini dipergunakan untuk salur. Dipergunakan untuk salur, ini magnetnya. Yang mana dikatakan kutubnya di pinggirnya ini? Ada kutub utara dan kutub selatan. Dari kedua ini ada yang kuat. Makanya biasa kalau kamu ada magnet di rumah didekatkan dulu. Oh ini kuat sekali kelihatan. Di sini tidak. Nah, berarti yang tidak itu adalah kutub selatan. Yang kuat itu adalah kutub utara. Ini magnet. Nah, ini contoh kedua. Ini magnet juga. Ini magnet. Apakah magnet dengan magnet ketemu? Boleh ketemu. Tapi tidak terlalu kuat. Kenapa? Karena ketemu kutub utara sekalipun kuat, kalau kutub utara ketemu kutub utara tidak terlalu kuat. Tapi dia kalau berlawanan kuat. Utara dengan selatan ketemu pasti kuat. Ini juga magnet. Yang mana magnet di belakang ini sender ini? Contoh ini. Contoh. Ini berbentuk apa tadi? Yang pertama kita lihat contoh. Kembalikan lagi. Lagi sedikit dari pertama. Dan nomor 1. Ya, nomor 1 kutub batang. Berarti kita punya silinder. Yang 4 ya, 4. Magnet cincin berbentuk
seperti cincin dan contohnya yaitu dapat digunakan speaker, dapat menarik logam. Nah ini. Jelas? Jelas. Kemudian pertanyaan pertama, gambar magnet. Ada U, ada S. Nama magnet apa? Berarti magnet apa ya? Bisa di situ di sini ya. Magnet itu namanya. Kemudian bentuk macam-macam magnet dan contohnya. Nah, contohnya. Contohnya, nah, oke. Ya, sebentar nanti presentasikan satu orang bicara. Ya. Silakan, Bogel. Alamat desa Labuan Paniba, kelasnya kelas 6. Nama sekolah adalah 8. Alamat sekolah ya Jalan Mawar Labuan Paniba. Stamp keluarnya Abi. Di situ stamp keluar ada 2 identitas itu, di atas sekali nama siswa, kemudian ada kelas. Jadi nama siswa jelas nama kamu. Ada pertama di sini juga nama siswa, kedua juga ada di sini. Ini formulir. Karena formulir sebentar dilihat dinilai. Oke. Satu orang mewakili temannya, saya mohon satu orang membacakan pertanyaan yang sudah diberikan tadi di KPD. Oke? Dari kelompok 1, satu orang. Kelompok 1, silakan satu orang. Ya. Bacakan saya nomor 1 jawabannya. Silakan siapa kira? Silakan kira. Ya, pilih. Ya. Nama magnet apa? Magnet batang. Apa kegunaannya? Ya, dipergunakan pada pintu kulkas, pintu rumah, jendela dan lain-lain. Silakan kelompok 2. Kelompok 2. Ayo kelompok 2. Kalau mana kelompok 2 siapa? Ayo. Oke, silakan ayo. Jadi, ya. Magnet silinder. Iya, terima kasih. Apa manfaatnya dipergunakan pada waktu mana dia? Dinamo sepeda. Jadi kalau dinamo sepeda itu berputar seperti botol itu, semakin cepat berputar dinamo itu, semakin banyak arus listrik dia hasilkan. Berikut kelompok 3. Silakan, Raisa. Ya. Magnet cincin, ya. Contohnya yaitu Itu dapat digunakan pada speaker. Iya, digunakan pada waktu pada speaker. Berbentuk apapun speakernya, yang penting ada magnet di belakangnya. Oke, terima kasih. Sudah bisa menjawab semua. Anak-anak sekalian sudah bisa membacakan tadi hasil daripada pekerjaannya. Terima kasih, saya kumpul ulang hasilnya dulu. Sudah? Oke, terima kasih. Sekalian saya ambil nanti. Masih ikut sama Mami? Nah, sudah mana sudah? Yang sudah bersama. Mari.
Sudah pertamanya. Sudah. Coba perhatikan kembali kesimpulannya bahwa magnet itu magnet. Coba lihat satu orang perwakilan dari kelompok satu ke sini. Perwakilan dari kelompok satu. Mari kita berikut ayo. Kamu Risa sini. Nanti kamu terangkan sama teman-teman. Coba lihat. Ya. Ini dibacakan. Nah, ini satu orang. Ya, nah, lihat. Lihat. Ini kayu. Kayu ini saya dekatkan ke sini tidak ada pengaruh. Karena kayu tidak ditambahkan oleh magnet. Tetapi kalau saya gunakan ini besi, pas, nah, dia bergerak. Yang apa ya? Arahnya ini berputar mengikuti kompas. Ini sudah saya bilang tadi dia mengikuti ke kutub selatan dan ke kutub utara. Ini yang kau bayangkan buat. Nah, dia akan berputar mengikuti kutub utara dan kutub selatan. Lihat, kalau kayu ini karena kayu tidak dimakan oleh magnet, tidak ada pengaruh. Tetapi kalau saya gunakan paku, lihat. Nah, berat mana kutub utaranya? Berputar ya. Berputar. Yang dia tunjuk ini ada selatan. Ini kutub utara. Ini tiada. Jadi dia kalau dia cari mana kutub utara, ini kutub utara ya. Tiada. Silakan. Makanya dia itu saya bilang kalau magnet dia cari sama dengan ini. Jadi kalau kita makanya kalau itu kalau ya ikut milih jadi ikut ini biar dekat ya. Tapi kalau besi tadi ikut. Oke, ada yang bertanya sampai situ? Ada yang bertanya? Masih ada ditanyakan? Kalau ada ditanyakan, tanyakan memang mengenai pembelajaran kita hari ini, mengenai macam-macam magnet. Kalau ada, silakan ditanyakan memang, kemudian kita uraikan, kita diskusikan bersama. Gimana? Oke? Coba perhatikan kembali kesimpulannya bahwa magnet itu magnet. Coba lihat satu orang perwakilan dari kelompok satu ke sini. Perwakilan dari kelompok satu. Mari kita berikut ayo. Kamu Risa sini. Nanti kamu terangkan sama teman-teman. Coba lihat. Ya. Ini dibacakan. Nah, ini satu orang. Ya, nah, lihat. Lihat. Ini kayu. Kayu ini saya dekatkan ke sini tidak ada pengaruh. Karena kayu tidak ditambahkan oleh magnet. Tetapi kalau saya gunakan ini besi, pas, nah, dia bergerak. Yang apa ya? Arahnya ini berputar mengikuti kompas. Ini sudah saya bilang tadi dia mengikuti ke kutub selatan dan ke kutub utara. Ini yang kau bayangkan buat. Nah, dia
dia akan berputar. Berputar mengikuti kutub utara dan kutub selatan. Lihat, kalau kayu ini kayu, karena kayu ini dimakan oleh magnet, tidak ada pengaruh. Tetapi kalau saya gunakan paku, lihat. Nah, berat mana kutub putarannya? Berputar ya. Berputar. Yang dia tunjuk ini ada selatan. Ini kutub utara. Menarik benda yang ada di sekitarnya. Kenapa ini silet? Karena silet ini tidak terlalu banyak manis dan tidak terlalu kuat. Jadi seperti ini kuat ini. Ini manis semua. Sama dengan ini. Ini manis semua nih. Sudah paham? Ini juga manis. Ini manis ini. Jadi dia itu manis. Apabila didekatkan dengan benda lain akan terkait. Tapi kalau kayu tidak bisa. Kayu tidak bisa. Bisa dipahami, kertas tidak boleh, plastik tidak boleh. Jadi itulah kesimpulan pembelajaran kita ini. Oke. Kemudian sekali lagi saya katakan bahwa itulah kesimpulannya tadi pembelajaran kita, bahwa kalau kita praktekkan, apabila kita praktekkan di air, maka silet itu mengikuti. Nah, kenapa? Karena di silet itu ada magnetnya, tapi tidak terlalu kuat. Jadi saya mohon supaya pulang di rumah nanti boleh dipraktekkan di rumah. Kesimpulan seperti itu, bahwa magnet itu ada di rumah. Kenapa biasa di pasir itu kalau kita bermain, kita dekatkan ada magnet, biasa ada di magnet itu ada baik ke pasir, karena pasir itu mengandung kadar besi, mengandung magnet. Jadi kan sumbernya ini magnet bukan dari apa, ini dari batu juga, dari batuan diambil. Sudah diproses. Cuma lupa saya ada di rumah, ada batu yang di rumah, melekat di situ, melekat di batu. Itulah proses daripada. Jadi kesimpulannya bahwa sebentar nanti di rumah boleh dipraktekkan di rumah. Terima kasih atas perhatiannya pada pagi hari ini. Sebelum saya tutup pembelajaran kita hari ini, silakan ketua kelas membaca doa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa. Menurut keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih. Peragakan di. Oke. Teman-teman, sebelum kita pulang, dulu kita membaca doa. Doa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih. Ya, demikianlah pertemuan kita hari ini. Saya akhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.